MA adalah potret utuh kerentanan terhadap perempuan. Di usia 18 tahun, ia diperkosa hingga hamil. Terduga pelaku ogah bertanggung jawab. Orang tuanya lantas menikahkan MA dengan pria lain. Di saat bersamaan, ia dipaksa menggugurkan kandungannya. Situasi itu mendorong remaja asal Gresik, Jawa Timur itu melarikan diri ke Jombang. Di luar dugaan, MA melahirkan lebih cepat dari jadwal dan bayinya tidak selamat. MA kini mendekam di penjara dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak hingga meninggal. Kamu mendengarkan saga KBR. Derita MA diperkosa, hamil, berujung di penjara. Cerita ini memuat deskripsi kekerasan seksual dan peristiwa yang bisa memicu trauma. Jika kamu mengalami krisis emosional, jangan ragu untuk bercerita dan mengakses layanan konseling terdekat. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saya tidak berniat membunuhnya. Agustus 2025 lalu, MA divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jombang, dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Ia disebut melakukan kekerasan terhadap anak hingga meninggal pasca persalinan. Dari balik jeruji, MA menuliskan kisahnya, termasuk bagaimana ia menjalani proses persalinan seorang diri pada Desember 2024. Ketika itu, usianya sudah 19 tahun. Malam sebelum kejadian, saya tidak bisa tidur sampai pagi. Saya ke toilet dengan kondisi pusing dan berpegang pada lemari baju. Saya kembali muntah-muntah. Saat buang air kecil, saya melihat gumpalan darah keluar. MA tak sanggup menopang tubuhnya. Dia merangkak di lantai menuju tempat tidur, namun tak kuat mengangkat tubuhnya ke atas kasur. Perut saya terasa panas, mules dan sakit sekali. Saya berbaring di lantai tanpa memakai bawahan. Lantai mulai basah oleh darah. Saya tidak bisa berteriak minta tolong. Suara saya tidak ada. Saya lemas sekali. Sakit luar biasa. Saat itu MA menduga bayinya akan segera keluar. Saya meraba area vagina. Saya rasa saya menyentuh rambut, ujung kepala. Spontan dia mengejan. Sekali, 2 kali, sambil berpegang pada tepi tempat tidur. Bayi saya keluar. Meski berhasil, MA syok atas apa yang baru saja ia lalui. Proses persalinan itu juga menguras hampir seluruh tenaganya. Dia juga tak paham apa yang harus dilakukan kepada bayi yang baru saja berhasil keluar. Saya geser dia hingga mendekati perut saya. Waktu dia menangis, saya kaget. Tidak sengaja saya membekap mulut anak saya. Mungkin sekitar 5 menit. Perhatiannya kemudian tertuju pada tali pusar. Sontak, MA meraih asbak yang tak jauh dari jangkauan. Dibersihkan sekenanya dengan tisu, lalu digunakan untuk memotong jalur penghubung antara ibu dan bayi selama kehamilan. Tidak lama dari itu, saya merasakan mules lagi dan mengejan sekali lagi. Dan keluar gumpalan darah yang masih tersambung dengan tali pusar. MA bingung dan panik. Tidak tahu harus melakukan apa. Semua berlangsung begitu cepat. Dan ia melalui prosesnya seorang diri. Saya coba meraih HP. Saya mencoba untuk menghubungi seseorang. Tetapi waktu itu saya bingung menghubungi siapa. Bingung harus berbuat apa. Dengan susah payah, MA berusaha membersihkan badannya. Dia ingin membawa bayi itu ke bidan terdekat agar mendapat pemeriksaan. Tak lama,
pintu kamar terdengar diketuk. Tetangga kos yang melihat MA lemas dan pendarahan langsung membawanya ke rumah sakit. Saat itu saya tidak menyadari bahwasanya anak saya telah meninggal. Kasus kematian bayi ditangani Polres Jombang. MA ditetapkan sebagai tersangka. MA tidak pernah menginginkan kehamilan itu. Saya kenal JO waktu bekerja di warung kopi atau warung pabrik pada bulan Mei. Sebelumnya saya tidak kenal dia. Tiba-tiba ada yang chat saya mengatakan dia mendapat nomor saya dari temannya. Lambat laun, MA kian akrab dengan JO. Pulang kerja saya ke kosnya untuk mengambil buket boneka. Saya menunggu di depan gerbang, tetapi dia terus memaksa saya naik ke kamarnya untuk mengambil buket. Saya akhirnya mengiyakan, karena ingin segera pulang ke rumah. Tidak menaruh curiga, MA melangkah masuk ke dalam kamar ketika diminta oleh JO. Tiba-tiba, JO mengunci pintu, lalu memperkosa MA. Kala itu usianya masih 18 tahun. Saya berteriak, memberontak, tapi tenaga saya tidak kuat dan keadaan kos-kosannya lagi sepi. Sehabis kejadian itu, saya buru-buru pulang ke rumah. Pasca peristiwa itu, kondisi kesehatan MA terganggu. Dia syok. Tetapi JO tak berhenti. Dia mulai mengancam MA agar mau menuruti keinginannya untuk terus berhubungan seksual. JO juga memanipulasi dan berjanji bakal menikahi MA. Belakangan saya mengetahui bahwa dia sudah mempunyai istri dan seorang anak. Khawatir atas kondisi kesehatan anaknya, orang tua membawa MA ke dokter. Dokter menduga MA mengalami gangguan asam lambung dan radang. Tetapi ibu makin curiga sebab MA tak kunjung menstruasi dan kerap muntah-muntah. Ibu saya ingin memastikan saya disuruh membeli tes pack di apotek 24 jam dan disuruh mengumpulkan air kencing saya di sebuah wadah. Saat dites, saya ternyata positif hamil. Orang tua mencecar. Mereka ingin tahu siapa laki-laki yang menghamili anaknya. MA tak berani berterus terang. Seminggu kemudian, MA dibawa ke Surabaya untuk USG. Dari situ diketahui usia kandungannya sudah 2 bulan 1 minggu. Persalinan diperkirakan terjadi pada 31 Januari 2025. Sampai di rumah ibu menanyakan, itu anak siapa? Tetapi saya tak berani bilang itu anak siapa. Saya juga syok. Tidak mau cucunya lahir tanpa ayah, orang tua mulai cari akal. Laki-laki berinisial NA dipanggil dan diajak berunding. MA dipaksa menikah dengannya. Bapak dan ibu memberitahu tentang kehamilan saya ini. Dan saudara NA menyetujui pernikahan ini. Dan mau menerima bayi yang ada dalam kandungan saya ini. Tetapi setiap hari saya harus makan nanas, minum Sprite, dan harus minum jamu. Prosesi pernikahan dilakukan sederhana di rumah. Mendapati diri hamil karena diperkosa, lalu dinikahkan paksa, bikin pikiran MA kacau dan kondisi kesehatannya tak kunjung membaik. 3 hari usai pernikahan, MA melarikan diri dari rumah. Saya melarikan diri ke Jombang. Saya ngekos. MA tak berniat untuk pergi selamanya. Dia berencana akan pulang ke rumah menjelang persalinan. Namun nahas, dalam situasi limbung seorang diri, ia kembali mendapat kekerasan seksual dari laki-laki berinisial YG dan IV. Kondisi kesehatannya semakin buruk. Hingga satu hari, tubuhnya menolak diisi makanan apapun. Kondisi MA semakin lemah, dan persalinan terjadi sebulan lebih awal dari waktunya. Saya pun tidak menduga akan terjadi seperti itu. Menjalani proses persalinan seorang diri atas kehamilan yang tidak diinginkan di usia yang masih sangat muda, lalu berhadapan dengan hukum dan mendekam di tahanan. Kuasa hukum sekaligus Direktur Women's Crisis Center WCC Jombang,
Anna Abdillah berpendapat, kasus MA semestinya tidak berlanjut sampai proses pemidanaan. Sebab, jangankan menyelamatkan bayi, menyelamatkan dirinya saja MA tidak mampu. Sesaat setelah melahirkan, dia tidak ada dukungan medis sama sekali. Dan dalam kondisi yang sangat crowded tersebut, dia juga tidak mendapatkan, tidak terfikir untuk mengakses layanan kesehatan gitu. Karena kondisinya ditemukan dalam kondisi lemas, tidak berdaya. Bahkan kondisi jiwanya itu juga dalam kondisi yang terancam. Anna bilang, MA adalah potret utuh kerentanan perempuan. Dia adalah individu perempuan yang ada situasi di luar kontrol dirinya, gitu kan, sehingga dia terpaksa harus berkonflik dengan hukum, gitu kan, sebagai dampak dari peristiwa melahirkan tidak aman, tidak ada dukungan support sosial, ditambah riwayat kekerasan seksual, kehamilan tidak diinginkan, gitu kan, nggak ada support dukungan dari keluarga, gitu. Sehingga pendekatan yang dilakukan mestinya berorientasi pada konseling, rehabilitasi. Gitu. Jadi harus dipulihkan dulu keadaannya, keluarganya, support sistemnya juga harus dipulihkan gitu. Karena toh dia riwayatnya ketika menjadi korban, dia kehilangan ruang aman, gitu, sehingga dia kemudian pergi meninggalkan rumah karena menolak perkawinan yang dia juga tidak inginkan. Ketidaktahuan dan minimnya literasi membuat hak-hak MA yang harusnya bisa didapat sejak awal kasus tak terpenuhi. Semisal, hak aborsi aman. Aturan itu ada di Undang-Undang Kesehatan dan KUHP baru, terutama bagi korban kekerasan berlapis seperti MA. Nah, pertama dia tidak pernah tahu pusat layanan, minim informasi, nggak tahu, jangankan hak untuk mendapatkan layanan aborsi, hak untuk mendapatkan pemulihan dan penegakan hukum saja orang tua nggak ngerti. Taunya menikahkan korban dengan siapapun laki-laki yang mau bertanggung jawab, gitu kan. Nah, ini kan kemudian menjadi beban berlapis yang korban harus hadapi di samping stigma sosial yang melekat pada dirinya. Melihat kerumitan masalah yang dialami MA, Ana sempat memohon agar hakim membebaskan kliennya. Tetapi tak demikian dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Jaksa membenturkan perspektif perlindungan anak dan juga perspektif perempuan. Bahkan beberapa kali UPTD PPA ditanya, sebenarnya UPTD PPA itu melindungi anak apa melindungi perempuan? Padahal menurut Ana, perlindungan terhadap perempuan dan anak tak bisa dihadap-hadapkan, melainkan harus integral, sebab keduanya sama-sama kelompok rentan. Ia menyayangkan belum semua aparat penegak hukum memiliki perspektif sama soal perlindungan perempuan. Meski ada pedoman Kejaksaan nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana. Tapi perspektif itu tentu kami belum melihat dihadirkan pada saat proses peradilannya, gitu. Bahkan sebenarnya kami sebagai penasehat hukum itu juga cukup menyayangkan, gitu, ketika kasusnya kemudian dipersidangkan tidak mempertimbangkan impact-nya ketika misalnya kondisinya terdakwa dipush ke media, dipublikasikan identitasnya, bertambah lagi traumanya. Di tengah situasi sulit, dukungan kepada MA mulai berdatangan. Dukungan dari kawan-kawan jaringan seperti Perkumpulan Keluarga Berencana, PKBI Cabang Jombang, dan juga teman-teman dari unit PPA UPTD. Gitu. Nah, di situ mereka sampaikan amicus curiae atau sahabat pengadilan yang memberi konteks dukungan agar hakim pemeriksa perkara, majelis pemeriksa perkara itu mempertimbangkan terkait kondisi kerentanan yang dihadapi oleh korban. Amicus curiae yang disampaikan itu turut menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya. Hakim juga berpegangan pada peraturan Mahkamah Agung Perma tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Hasilnya, MA divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa. Putusan hakim itu diapresiasi tim kuasa hukum. Dari tuntutan 12 tahun itu, Mas, ya, kemudian dengan dikurangi
menjadi 5 tahun, itu sudah langkah yang positif memang gitu. Dan dari aspek-aspek pertimbangan yang hakim sampaikan dalam putusan vonisnya, itu bagi kami juga sudah membangun awareness gitu, kesadaran publik maupun semoga di jaksa juga gitu kan ya, bahwa memang harus hati-hati dalam memeriksa perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk mengkaitkan dengan sub-sub pasal yang itu akhirnya implikasinya memberatkan atau meringankan si terdakwanya. Kalau pertama Perkara MA juga sampai di meja Komisioner Komnas Perempuan. Dalam prosesnya, Komnas Perempuan turut mengirimkan surat rekomendasi ke Hakim PN Jombang. Komisioner Komnas Perempuan Sundari Amir menilai putusan hakim cukup maju karena lebih rendah dari tuntutan jaksa. Kalau dari sisi kami mungkin 5 tahun sudah cukup progresif ya, maksudnya cukup pertimbangan hakimnya sudah mengacu kepada PMA ya. Hanya saja ketika jaksa masih berupaya untuk minta kasasi lagi, untuk minta lebih dari 5 tahun lagi ya, menurut saya sudahlah, jangan begitulah jaksanya. Ini Maidina Rahmawati, Deputi Direktur Lembaga Kajian Hukum Independen ICJR. Ia masih sangsi dengan kinerja aparat penegak hukum, meski sudah ada berbagai sarana yang memihak perempuan. Apalagi jika APH tak memiliki perspektif gender. Bahwa Direktorat PPA-PPO itu ada, tapi nggak punya kewenangan apa-apa dalam konteks penyidikan. Dia cuma menemani doang perempuan yang berhadapan dengan hukum, menghadirkan perspektif gender dalam keputusan penyidik pun nggak bisa dilakukan. Ini saya refleksikan misalnya dengan kasus-kasus yang menderita tahanan politik perempuan. Waktu itu tahanan politik perempuan ada yang seorang ibu yang masih menyusui, tetap ditahan. Padahal, kata dia, apa yang dilakukan MA adalah akibat dari kehamilan tidak diinginkan, KTD. Hasil riset Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut, KTD membawa dampak besar secara fisik maupun psikis pada perempuan. Nah, di konteks ini dampak psikis itu terjadi dan akhirnya membuat dia melakukan kekerasan terhadap anaknya. Menurutnya, kasus MA harus dilihat dalam rangkaian peristiwa yang ia alami, yakni korban kekerasan seksual. Tak bisa berdiri sendiri. Dikarenakan overmas situasi yang memaksa, karena mentalnya MA itu sebagai korban, nah harusnya jaksa bisa menghentikan penuntutannya. Selain itu, KUHP baru juga mengatur apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum. Sebutkan bahwa untuk hak perempuan berhadapan dengan hukum, dia berhak mendapatkan pertimbangan berbasis gender atas semua keputusan yang dilakukan penyidik, penuntut umum dan hakim, atas semua keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum. Maidina bilang, jika aparat hukum cermat, semestinya MA bisa diputus bebas. Misalnya hakim menggunakan overmah gitu ya, keadaan memaksa, bahwa dia nggak punya kondisi yang kesadaran jiwa yang jelas dengan situasi tersebut, terus hakim bisa menjadikan itu dasar pemaaf, bisa memutus dia sebagai lepas, kemudian membebaskan dia dengan hukuman, tidak ada hukuman sama sekali. Kuasa hukum dan pendamping MA, Anna Abdillah, terus membersamai MA dalam proses penyembuhan trauma dan pemulihan psikososialnya. Ya biar bagaimana juga dia juga masih anak muda yang pada saat terjadinya kekerasan seksual itu masih di bawah umur. Nah, sebenarnya ini kemudian menjadi satu refleksi ya. Seharusnya kita akan juga mengacu pada force majeure-nya. Kondisi yang memaksa perempuan itu apa gitu kan, sehingga dia kemudian ada di situasi krisis seperti itu. Saat ini, proses hukum MA berada di tingkat kasasi. Sebab jaksa ingin MA tetap divonis 12 tahun penjara. Sementara, laporan MA ke Polres Gresik atas kasus perkosaan yang ia alami tak kunjung ada kemajuan. Laporan itu disampaikan MA dan orang tua, didampingi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA. Komisioner Komnas Perempuan Sundari Amir mendorong polisi mengusut perkosaan yang dialami MA. Dia tidak ingin terduga pelaku masih bebas, sementara korban mendekam di penjara. Mungkin kita ada klarifikasi dari Polres Gresik
untuk bagaimana perkaranya seperti itu bisa menjadi pertimbangan untuk majelis hakim dan lain-lain seperti itu untuk kasus berikutnya ya. Hari itu, saya berkesempatan masuk ke lapas kelas 2B di Jombang, Jawa Timur, mengamati proses konseling bagi perempuan warga binaan. Sesi konseling dilakukan di gereja berukuran sekitar 4 kali 5 meter di dalam lapas. MA dan 8 warga binaan lainnya hari itu mengikuti 5 sesi konseling. Salah satunya sesi menulis. Metode ini dilakukan sebagai upaya pelepasan emosi. Mata MA memerah, menahan tangis. Kesedihan nampak jelas di raut wajah perempuan berusia 19 tahun itu. Dia berusaha keras menulis perasaannya di secari kertas putih. Tak kuasa, ia akhirnya menyandarkan kepala di bahu rekannya sesama narapidana, lalu mengusap air mata. Setelah rampung, peserta diberi kebebasan untuk menyimpan atau membuang kertas curahan hati itu. Ada yang menyimpan, meremas, membuang, dan melipat kertasnya. Sementara MA menyobeknya jadi beberapa bagian. Saya tidak tahu apa yang ia tulis di kertas itu. Tetapi dari salinan kronologis yang ia tulis di balik jeruji, MA tidak sedang membela dirinya. Dia hanya ingin berkata jujur. Saya tidak berniat membunuhnya. Saya cuma ingin menghentikan tangisannya. Demikian Saga KBR.